Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan belajar Laravel kita yang kemarin itu kita sudah berhasil menginstal sebuah framework Laravel ya, di mana framework ini bertujuan untuk mendaftar siswa di suatu sekolah gitu ya. Nah, kemarin itu saya ada bilang kita mau buat sebuah halaman login dan register ya. Tentunya kalau Anda perhatikan di cursor ini itu ada tombol login dan register. Jika diklik di bagian loginnya ini, maka dia akan tertampil seperti ini gambarnya ya. Kalau dia klik register, maka dia akan halamannya tertampil seperti ini. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu nih gimana cara menginstal daripada aplikasi ini. Menginstal daripada halaman-halaman ini. Nah, caranya yang perlu Anda butuhkan itu kita masuk ke dalam Laravelnya itu sendiri. Anda bisa lihat dari link yang saya arahkan ini, laravel.com di bagian dokumen versi 6 di halaman front end ya, seperti itu. Hal yang harus Anda lakukan yang pertama itu adalah menginstal Composer ya, menginstal Composer daripada require Laravel UI-nya. Ini Anda salin ya, Anda copy, kemudian Anda pastekan ke dalam kode editor ini. Begitu Anda sudah paste, Anda masuk kepada perintah ini, php artisan UI bootstrap out. Nah, ini berfungsi untuk Anda dapat menggenerate sebuah halaman login dan register gitu ya. Nah, itu yang perlu Anda lakukan. Selanjutnya, agar bisa digunakan ya halaman login dan registernya itu, kita harus menginstal daripada npm install dan npm run dev. Nah, supaya lebih enak cara untuk install, kita ketik npm install dan npm run dev. Ini salah satu cara untuk installnya ya, kita buat seperti ini. Jika sudah kita buat seperti ini, selanjutnya maka ada halaman seperti ini, ada login, ada si register. Agar nanti dia bisa tersimpan ke sebuah database di bagian DB data siswa ini, ada yang harus kita setting dulu. Settingan yang pertama adalah Anda masuk di bagian env ya. Di sini ada setting yang pertama itu di bagian DB connection-nya, karena kita di sini pakai exam, kita tulisnya seperti ini, MySQL, dan DB host-nya ini mengikuti daripada ini. Ini kan ada nih DB hosting ini 1.7.0.1, ini adalah defaultnya. Sebenarnya kita bisa rubah itu sih, dan DB portnya ini menyesuaikan daripada ini portnya, dia di mana letaknya. Kalau dia 3307, Anda harus ketik 3307. Sebaliknya kalau dia 3306, maka Anda ketik yang namanya 3306. Dan untuk selanjutnya ada DB database. Ini adalah untuk penamaan database-nya apa. Misal di sini adalah DB data siswa. Anda bisa klik di sini DB data siswa. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Jika sudah terhubung ke dalam ya, Anda lakukan seperti ini. Kita mau coba pengetesan dulu di bagian untuk registernya agar bisa dia tersimpan ke dalam database-nya. Untuk email address ini nanti saya akan saya pauskan. Yang penting email ini Anda bisa isi dengan email Anda sendiri. Misalnya di sini terguna name-nya Kevin, dan email address-nya itu kalau punya saya nanti itu adalah kevinas@gmail.com ya. Ini saya isi passwordnya dulu. Oke, ini saya pause sebentar. Nah, jika sudah selesai, Anda klik enter, maka dia akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, ini adalah halaman dashboard untuk si usernya gitu, user yang sudah terdaftar di dalam database ini. Kalau kita coba refresh ya, nanti dia ada sebuah sebuah data yang di sini ya. Nah, untuk passwordnya itu dia di enskripsi ya, passwordnya diacak dengan huruf-huruf yang
saya tidak ngerti juga huruf apa ini sebutannya. Ini ada istilahnya huruf seperti ini. Nah, selanjutnya jika kita sudah berhasil seperti ini, kita tuh mau buat ya, kalau dalam catatan saya ini, kita tuh mau buat semacam di mana nanti si user ini ketika dia input nama siswa ya, melakukan pendataan siswa itu, dia langsung tersimpan ya ke sebuah database. Hal yang perlu kita lakukan agar bisa membuat sebuah data table seperti ini. Sebenarnya di sini kita bisa buat manual, cuman kalau di Laravel itu lebih gampangnya kita sudah diarahkan sih gitu kan untuk membuat halaman atau membuat controller ya. Nah, untuk membuat sebuah data table di sini, kita bisa pergi ke bagian database, kemudian migration. Nah, di bagian migration ini, kita coba lihat dulu contohnya, gitu ya. Di contohnya di sini itu kita bisa membuat seperti ini ya. Nah, ini contoh pembuatannya. Contoh pembuatan daripada data tabelnya itu sendiri, gitu ya. Jika sudah cukup memahami beberapa ini, saya akan buat untuk data tabelnya dengan cara PHP artisan make model kira-kira yang mau kita buat modalnya itu apa. Nah, karena di sini saya lupa dengan namanya ya, dengan nama untuk migrasinya ini, saya mau lihat di internet dulu. Di bagian Laravel kita pergi ke 9, kemudian kita migration. Oke, ini. Kalau sudah, kita lihat di sini apa kira-kira max modalnya itu ya. Oke, mungkin kita buatnya seperti ini. PHP artisan make model, kemudian kita berikan nama modelnya itu apa gitu ya. Mungkin seperti itu. Contohnya di sini kita buat tentang pendataan siswa ya. Kita mau coba lihat dulu kira-kira model yang dibuat itu apa gitu ya. Oke, kita sudah berhasil membuat pendataan siswa di sini. Kita lihat ada enggak ya? App, ada di app model pendataan siswa. Oke, nih. Sorry, bukan di migration ya, tapi di ini, di modelnya gitu kita buat. Oke. Di bagian usernya, kita sebenarnya di sini tuh bisa membuat sebuah copy saja ya. Sebenarnya kita mau membuat sebuah ininya tuh kita copy dulu. Tapi sebelum itu kita mau buat migrationnya juga sih sebenarnya agar bisa digunakan. Database migration. Oke, ini perintah. Oke, kita copy, paste. Kita cukup ganti beberapa saja di sini. Web pendataan siswa.
Ini artinya kita membuat sebuah migrasi daripada tabel pendataan siswa, itu maksudnya. Kita klik enter, maka nanti dia akan tertambah di migration ini satu ya. Nah, oke, kita tinggal buat seperti ini aja. Ada tabel ya, kemudian kita mau buat sebuah nama ya, sebuah nama siswa. Nah, ini dia sebenarnya nggak bisa buat gini. Kita coba lihat contohnya dulu di sini. Nah, karena di sini dia pakai string, maka coba kita pakai varchar ya. Varchar. Oke, ini nggak bisa seperti ini. Coba kita cari contoh tipe data. Oke, string oke, ini dia pakai char ya, bukan varchar mungkin. Oke, kita coba dulu lihat beberapa di sini yang ada di Sugemeti from charset. From always. Oke, nama. Klik char lalu. Ini char, kemudian ya varchar nggak masuk, char buka kurung. Nah, untuk itunya itu kita berikan namanya ya. Untuk namanya itu adalah nama siswa. Untuk spasi saya gunakan garis bawah ya, name. Untuk char nama siswa, panjangnya itu kalau di sini kan 100 ya. Nah, ini kita nggak bisa buat 100 karena nanti nama orang tuh ada yang panjang juga gitu kan. Kita buatnya itu adalah defaultnya 255 seperti ini. Jika sudah, hal yang harus kita buat lagi itu yang namanya alamat ya, as table. Kita bikin lagi char alamat, kita bikin juga 255. Selanjutnya kita buat lagi jenis kelamin ya. Nah, ini untuk jenis kelamin ini karena dia sifatnya pilihan, kita bisa gunakan yang namanya enum ya. Ini adalah tipe data. Saya akan cari di sini enum. Ada. Oke. Untuk enum di sini ada beberapa yang bisa kita lihat. Cara penulisan seperti ini, enum. Kemudian di sini kita bisa gunakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini cukup kita copy biar lebih cepat. Oke, stable. Oke, ini jenis kelamin. Kelamin, kemudian ada yang namanya laki-laki dan perempuan.
Oke. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut di sini apa lagi? Aku dicatat saja. Di sini ada namanya keterangan ya. Nah, keterangan yang dimaksud ini dia ada yang namanya keterangan pindah ke sekolah lain ya, misalnya, atau dia berhenti juga ada, atau dia statusnya dia masih sekolah. Berarti ada tiga ya, ada tiga data yang akan dipilih di sini. Sama saja kita buat di sini keterangan, kemudian kita update dengan seperti ini, masukkan sekolah atau baru sekolah, kemudian oke, lanjut, kemudian kita bisa buat pindah sekolah ya. Kita buat ini pindah sekolah. Yang terakhir itu dia ada yang namanya berhenti. Itu seperti ini saja. Setelah itu, ini belum selesai ya kita buat. Nah, ini belum selesai kita buat. Kenapa? Di sini kita tuh harus membuat modelnya dulu, karena modelnya tadi sudah kita buat ya. Modelnya itu sudah kita buat. Selanjutnya kita pergi ke model nih, ke model dari pendataan siswa. Nah, kita contek saja di sini di bagian user. Ini saya samakan saja di bagian ininya. Oke.